pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang. Yang ditakutkan adalah jangan kemudian isu-isu yang itu sifatnya mandatori dari pusat. PSN ini kan mandatori, kebijakan pusat yang tentunya punya tujuan khusus. Nah, PIK lebih dulu daripada PSN. Nah, sementara kalau saya lihat bahwa kacamata pembangunan ini nggak bisa dilakukan serta-merta atau sendiri, maka ada yang disebut dengan kolaboratif. Pemerintah daerah tidak bisa membangun kalau tanpa ada kolaborasi dari semua unsur, termasuk di sini Bapenda. Kemudian sistem infrastruktur pasti ada PU. Kemudian bagaimana merancang daerah ini menjadi sesuatu, tentunya ada tata ruang. Begitu juga dengan PIK atau PSN. PIK juga nggak mungkin dia akan bangun sendiri. PIK perlu kolaboratif. Di mana ada kebijakan di situ, ada pemerintah daerah di situ, kemudian ada pemerintah provinsi di situ. Nggak cukup pemerintah daerah juga perlu dibantu oleh semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemuka agama, kemudian melibatkan pemerintahan dari yang terkecil, dari pemerintahan tingkat desa, RT, RW. Ini perlu, ini namanya kolaboratif. Nah, kolaboratif ini yang sangat penting, yang kemudian kalau kemudian ada bahasa kita ini, kalau secara mandatori atau secara undang-undang ada namanya Undang-Undang 32 atau 23 yang sudah direvisi di Undang-Undang 32 tentang kajian. Ada mahasiswa pastinya tahu di sini bahwa semua kebijakan ada yang unsur namanya unsur match forming, kalau kata Insinyur Soekarno itu. Nah, match forming ini adalah bagaimana kita memframe agar pembangunan ini bisa berjalan, agar pembangunan ini bisa mempunyai efek dampak yang positif, terutama tadi. Yang jelas bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti akan dilihat dulu manfaat dan madaratnya. Nah, maka kehadiran PSN ini banyak sekali kontradiksi. Ada akhirnya muncul, kelompok ini mendukung, kelompok ini yang kontra, yang pro. Nah, ini kasihan masyarakat Kabupaten Tangerang bagian utara. Kenapa? Bapak Ibu, ada mahasiswa yang saya cintai, bahwa kita dulu itu Kabupaten Tangerang termasuk menjadi green belt, terutama untuk di wilayah utara. Itu kalau nggak salah yang sudah direvisi. Sekarang yang terbaru 109, yaitu Perpres 54 begitu. Orang utara nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tahu orang utara ini satu posisi kondisi laut. Nelayannya juga musiman, ada nelayan pinggir yang tidak bisa melaut sampai ke laut lepas. Posisinya sementara kita punya untuk Kabupaten Tangerang ini yang kurang lebih bentangan lautnya, pesisir itu kurang lebih sekitar 51 sampai 61 km. Ini luar biasa. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian kondisi laut kita baik-baik saja? Sementara topografi secara geografis laut kita ini jelas luar biasa. Pertama ada yang kena sedimentasi. Nah, kenapa sedimentasi? Karena pertama kita lihat laut Tangerang Utara ini, bagian utara, itu ada 2 sungai, 3 sungai yang melintas yang akhirnya ke situ, gitu, dilihat situ. Nah, sehingga ini dampak sedimentasinya cukup tinggi. Kenapa? Ya karena tadi. Lalu maka di situ ada tambak-tambak yang dadakan, yang itu tidak bisa dikelola, ataupun dikelola tidak seperti tambak-tambak yang ada di wilayah Sumatera, wilayah mungkin Bali atau Surabaya. Kenapa? Karena secara geografis laut kita ini antara daratan dengan ini masih jadi nggak bisa kita pertahankan.
Lalu yang ada bagaimana pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk pertama adalah bagaimana melakukan rehabilitasi kondisi laut kita. Nah, caranya bagaimana? Kan pasti dengan regulasi. Yang kedua, pasti dengan cara apa? Pembiayaan. Pertanyaan kita, mampu nggak pemerintah daerah melakukan pembiayaan untuk melakukan rehabilitasi laut kita? Yang katanya kurang lebih sekitar 1.000 sekian hektar mangrove kita. Cek di lapangan. Saya sering keliling. Ini ada mahasiswa. Saya sering keliling dari ujung perbatasan DKI terus sampai ke wilayah perbatasan Kabupaten Tangerang ke sana. Luar biasa sekali. Lalu kita lihat fakta di lapangan, karena memang topografi laut kita ini di satu sisi kita sedimentasi, di sisi lain kita ini abrasi. Maka kalau kita melihat Kecamatan Sukadiri mau terus ini banyak sekali yang kena abrasi. Kampung kita banyak yang hilang. Nah, kenapa? Ya karena tadi kondisi laut kita tidak bisa. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa mengendalikan itu? Pemerintah. Ini harus kolaborasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nggak cukup dengan pemerintah, kolaborasi pemerintah desa. Nggak cukup lagi pemerintah bersama kolaborasi dengan semua unsur masyarakat untuk menjaga lingkungan itu, terutama pihak swasta. Nah, maka bersyukur kita. Kenapa? Karena tadi ada kebijakan yang melalui PSN untuk merehabilitasi kondisi laut kita, kondisi pesisir kita. Itu satu. Yang kedua, tentunya apa yang kita dapatkan dari sisi pendapatan daerah? Jelas, saya 2019 pernah ngalamin, kebetulan Pak Selamat Budi ini waktu itu termasuk kepala Satgas COVID ya, kita turun. Ini ada di mahasiswa. Boro-boro kita mau mikir pendapatan kita, nyari duit untuk bagaimana agar pemerintah daerah tetap bisa bertahan. Nah, semua direfocusing, semua dipangkas anggaran, semua lari kepada COVID, sementara pendapatannya nggak ada. Tapi utara, wilayah Tangerang bagian utara, alhamdulillah itu bisa memberikan kontribusi, retribusi pajak lumayan. Waktu itu hampir ada beberapa sektor swasta yang bisa ditarik dari PPHTB, yaitu B. Kemudian ada beberapa yang retribusi dari PPG. Ini ada kurang lebih sekitar 200 sampai 300 miliar untuk pangan. Ada apa? Ini positif, gitu loh. Ini positif. Apa? Itu makan semuanya. Nih, saya kasih tahu bahwa semua pembangunan pasti ada dampak. Saya bangun rumah, Pak Dwi bangun rumah. Pertanyaannya, ada nggak materi atau material yang sudah tersedia di tempat itu? Oh, nggak ada. Adanya rumahnya di toko material. Oke, sip, beli di sana. Ketika beli di sana, itu ada konsekuensi. Pertama, mesti harus diangkut material itu, Pak. Nah, cara ngangkutnya bagaimana? Ada yang dengan mobil, ada yang dengan pesawat, ada yang dengan macam-macam. Nah, dulu itu ada yang namanya analisa dampak. Semua elemen masyarakat itu dilibatkan. Apa dampaknya ketika lalu lintas berjalan? Apa dampaknya ketika ini dilakukan rehabilitasi atau pengurukan? Apa dampak? Ini semua dari itu. Lalu kan butuh waktu. Waktu itulah yang kemudian ini menjadi pertimbangan kita. Nah, kalau kita sudah pasrah, kita nggak mau, ya jangan, udah. Masyarakat bagian utara, Tangerang udah begitu aja, nggak usah, udah cukup gitu kan, nggak perlu ada perubahan. Nah, terima kasih kepada Partai Indah Kapuk kedua yang sudah pertama membangun jembatan, membuka itu triliunan, triliunan, membangun jembatan, membuka akses dari DKI kepada utara. Ingat, Perpres 54 itu telah mengkungkung kita untuk tidak maju. Namanya Green Belt. Sehingga kita tidak bisa mengeluarkan kebijakan, jangan itu membangun pun nggak boleh. Mau bagaimana orang utara? Tapi begitu diambil
Perpres 54 itu dibuka kemudian diperbolehkan, maka terbangun akses jalan melintas dari DKI kepada Tangerang Utara. Ini luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan apa? Opak itu kan nanti pasti ada pancaroba. Iya betul. Pastinya dari mereka mungkin dari nelayan tambak kemudian beralih. Jelas, tapi tanggung jawab, harus tanggung jawab. Dan makanya ada namanya balai latihan kerja. Masyarakat yang mau bekerja silakan. Pemda bekerja sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi itu. Maka bikinlah BLK di sana. Pernah dilihat gak itu sama orang yang tadi? Namanya nggak senang kalau Pantura maju. Ini saya curiga. Pantura ini luar biasa Kabupaten Tangerang. Pemerintah Pak Jaki sudah membagi 3 wilayah, di mana wilayah tengah, utara, barat. Nah, tengah di mana di sini sudah, saya yakin karena kontribusi PAD terbesar adalah di wilayah tengah. Dan tidak mau, ini ada sistem pemerataan. Maka utara bikinlah punishment kebijakan. Apa? PIK 2 kemudian bekerja sama, muncul lagi PSN. Itu. Kok sekarang persoalannya kayak pemilihan, setuju atau nggak setuju? Lalu bagaimana? Apakah yang pingin senang cuma masyarakat bagian tengah? Masyarakat bagian utara udah tertindas. Masyarakat utara udah biarin cukup nelayan. Masyarakat utara cukup udah seperti itu. Kan nggak adil namanya. Nggak adil. Maka saya berharap bahwa semua pemerintah berkolaborasi, semua tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya. Ayo, kalau memang ada persoalan, beberapa kaitan mungkin dengan beberapa efek. Kemarin mahasiswa kaitan dengan Perbu 12, Perbu 47 terselesaikan. Selama kurun waktu kurang lebih 1 periode, alhamdulillah saya sebagai ketua DPRD belum pernah ada 1 kali pengaduan terhadap DPRD. Pertama kaitan dengan efek dampak, yaitu transportasi bisa tertangani. Kemudian yang kedua efek kaitan dengan NIB. Alhamdulillah Bapeda bersama dengan DPR ya yang katanya ada NIB muncul dan lain sebagainya sudah terselesaikan. Nah, melalui pendampingan hukum pastinya. Nah, makanya di sini sudah disiapkan kalau memang ada masyarakat yang terkena dampak atau mungkin nanti silakan ada advokat kita ada. Bagaimana caranya? Ya tadi. Nah, maka memang ada plus minus. Pertama mungkin dari sosialisasi. Ayo saya mengajak kepada teman-teman mahasiswa. Saya sebagai secara pribadi adalah orang yang tinggal di hutan. Tentunya pertama menyadari bahwa setiap pembangunan pasti ada dampak positif dan negatif. Tapi kita kalau bicara long term-nya adalah bagaimana berpikir tentang generasi kita ke depan, agar bagaimana bisa merasakan utara bukan hanya sebagai dieksploitasi sebagai kemiskinan ekstrim, tapi di sini justru dengan hadirnya PIK 2 menyerap ribuan tenaga kerja, kemudian menyerap lapangan kerja, membuka lapangan kerja, kemudian artinya ini bisa juga secara positif bisa kita rasakan. Kemudian membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan bagaimana pendapatan asli daerah ini bisa meningkat. Kenapa? Saya yakin pasti ini meningkat. Nah, yang ketiga tentunya bahwa ini menjadi membuka akses bagaimana Kabupaten Tangerang bisa go internasional. Kemarin kita masalah mangrove, alhamdulillah sudah sampai ke mancanegara. Nah, ini besok dengan perencanaan PIK dan PSN yang berkolaborasi terpisah ya. PIK dengan perencanaan yang begitu dasar kemudian ini bisa membuming sampai ke dunia internasional. Apa kita nggak mau yang kemudian begitu kita melihat kondisi masyarakatnya kemudian ini menjadi sebuah perubahan yang positif yang kemudian ini bisa diakui oleh semua daerah, yang bisa diakui oleh nasional, yang diakui oleh dunia internasional. Apa nggak bangga kita? Maka saya selaku anggota DPRD dan selaku pimpinan tentunya ini adalah
Persoalannya bagaimana membuka akses pembangunan yang luar biasa. PAD kita tidak akan mampu, APBD kabupaten tidak akan mampu untuk membangun, merehabilitasi kondisi pertama sungai-sungai kita yang sudah tercemar, laut kita yang sudah rusak. Nah, ini tidak mungkin akan mampu. Maka tentunya kolaborasi ini penting. Kolaborasi antar swasta, bagaimana membuka para investor untuk datang. Silakan berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Tapi tentunya ada aturan, ada regulasi yang mesti harus dipenuhi dan ditaati. Nah, kemudian tentunya pemerintah Kabupaten Tangerang berpikir dan pastinya akan mengedepankan bagaimana nasib masyarakat Kabupaten Tangerang bisa mendapatkan lapangan kerja yang mudah, bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang murah, bisa mendapatkan pelayanan yang super prima, dan ini yang akhirnya menjadi sebuah wilayah yang tentunya menjadi daerah yang sesuai dengan visi misi RPJMD yang tertuang dalam RPJMD, yaitu masyarakat Kabupaten Tangerang yang berbeda. Nah, untuk itu saya berharap bahwa pada momen diskusi ini silakan bagi para mahasiswa yang ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana, turun langsung ke lapangan, apa betul apa yang disampaikan di media sosial dan sebagainya. Jadi jangan cuma membuka, kemudian membuka, mendengar, langsung berasumsi. Jangan, langsung turun ke lapangan, silakan tanya. Ada di kemarin katanya banjir, wah ini, nggak taunya di situ ada provokasi. Jangan dong, kasihan masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Tangerang, terutama di utara juga ingin maju, ingin sejahtera. Bukan Kabupaten Tangerang atau daerah lain doang yang sejahtera, kita juga ingin sejahtera. Sesuatu yang disampaikan, udahlah, jangan melalui medsos. Nih, bagi orang-orang yang nggak kayak ini saya nggak mau ada, wah ini mendukung, ini aduh. Ayo, kalau memang tujuannya untuk membangun wilayah Kabupaten Tangerang, tujuannya untuk membangun wilayah utara, ayo sama-sama. Ada persoalan duduk bareng, jadi enak. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.